Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih tetap bersama dengan kami satu hari satu hadis kajian kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini berada di nomor urut 682 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Wa anhu, dan diceritakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah mudah-mudahan meridhai Allahu siapa Allah anhu dari Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Imam Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa lam yada ialah tidak meninggalkan siapa man qaulaz zuri terhadap perkataan yang berdusta, perkataan bohong, wal amala dan beramal bihi dengan qaulaz zur perkataan yang bohong, wal jahla dan tidak mengerti atau kebodohan, falaisa maka tidak ada lillahi ialah bagi Allah hajatun apa hajat fi ayyada'a di dalam sesungguhnya meninggalkan siapa man to'amahu terhadap makanannya man wa syarabahu dan minumannya man. Rawahu menceritakan hu terhadap hadis siapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wal lafdu dan adapun lafaz lahu bagi Imam Abu Dawud. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini memberi informasi kepada kita terhadap perkara-perkara yang ketika dilakukan dapat membatalkan, menggugurkan pahala puasa kita di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah. Kitab-kitab fikih membagi hal ini kepada dua perkara. Yang pertama tergolong kepada muftirat, kemudian yang kedua adalah muhbitat. Muftirat didefinisikan oleh para ulama dengan mayubtilu asla saumi, yaitu perkara yang membatalkan terhadap asal dari puasa tersebut. Kalau asalnya telah batal, maka tentu pahalanya pun juga ikut batal. Kemudian kalau muhbitat didefinisikan dengan matubtilu thawabas saumi, yaitu melaksanakan perkara yang dapat membatalkan terhadap pahala puasa. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, ada perbedaan konsekuensi hukum dari muftirat dengan muhbitat. Muftirat yang diartikan dengan mayubtilu asla saumi memberikan konsekuensi hukum di dalam fikih untuk dikodok ya, atau berefek kepada kewajiban mengkodok ataupun mengganti puasa yang telah gugur ini di waktu yang lain atau di hari yang lain, karena puasanya yang batal, asal dari puasanya yang batal. Contoh seperti misalkan tidak sengaja ataupun disengaja keluar daripada Islam, atau yang disebut dengan riddah ya, atau keluar dari agama Islam, ataupun makan, kemudian juga minum, ataupun kemasukan benda-benda ke lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita hingga sampai kepada jauh ya, sampai kepada perut kita. Nah, sedangkan yang muhbitat ini tidak memiliki konsekuensi hukum harus mengganti puasa di hari yang lain. Ya, mengapa demikian? Ya, karena aslas saumunya, asal dari puasanya itu masih tetap dianggap sah. Ya, yang gugur hanyalah
puasanya saja. Seperti misalkan melihat sesuatu dengan penuh syahwat ya, ataupun di sini dicontohkan dengan berkata dengan perkataan yang bohong, perkataan yang dusta, ataupun memberikan persaksian dengan memberikan pernyataan yang bohong atau tidak benar, wal jahla, dan tidak mengerti ya, atau bodoh terhadap sesuatu sehingga karena ketidakmengertian melaksanakan perbuatan yang pada akhirnya dapat menggugurkan terhadap pahala berpuasa di bulan Ramadan. Nah, inilah yang disebutkan atau didasarkan ke dalam hadis kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atsya. Jadi begitu banyak dari orang-orang yang sedang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya bahwa Allah tetap Allah tidak memberikan pahala ya terhadap puasa yang dia lakukan meskipun dia telah menahan rasa lapar dan rasa dahaganya itu. Namun puasanya masih tetap dianggap sah ya, karena tetapnya aslus saumi itu tadi. Nah, inilah hadis ini sebenarnya lebih cenderung kepada muhbitot ya, perkara yang membatalkan terhadap pahala puasa, bukan menggugurkan atau membatalkan terhadap puasanya itu sendiri. Sehingga yang gugur hanya pahalanya saja, tidak puasanya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua agar benar-benar menjaga diri dari muftirat ataupun muhbitot. Bukan hanya sekedar muftirat, kita sudah berhasil menjaga dari makan dan minum dan benda-benda apapun agar tidak masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kadang-kadang kita juga lalai terhadap yang muhbitot ini, yaitu yang menggugurkan terhadap pahala puasa kita. Kita masih sering ghibah, membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain, masih sering ngerasani, masih sering berbohong, masih sering mengadu domba, masih belum bisa menjaga kondisi hati ini agar soleh sebagaimana pengertian dari puasa itu sendiri, yaitu al-imsak. Tentu menjaga dari apapun, baik yang membatalkan terhadap aslus saumi ataupun terhadap pahala dari puasa itu sendiri. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa fiqhul hadis yang dapat kita ambil dari hadis yang telah kita baca? Yang pertama adalah tahliru shaimi min qaulil batili li'annahu mudayyi'un li thawabi siyamihi, yaitu orang yang berpuasa berhati-hati betul dengan hadis ini untuk tidak berkata yang berdusta atau berkata yang bohong ataupun berbuat perbuatan, beramal, beraktivitas yang tidak sesuai dengan faktanya. Hal ini ketika dilaksanakan tentu memperkecil ya atau mempersempit atau bahkan menggugurkan terhadap pahala puasa yang telah dilaksanakan. Yang kedua adalah tahrimul kadbiyah wal amali bihi wasafi alal jami'i wat tahrimi fi haqqi shaimi akaduh ya, yaitu keharaman untuk berbohong, kemudian juga beramal beraktivitas dengan kebohongan itu sendiri. Contohnya tadi seperti memberikan persaksian yang bohong, kemudian juga wasafi alal jami' ya, ketidakmengertiannya atas keseluruhan sehingga dapat mengganggu baik kepada asal puasanya ataupun mengganggu terhadap pahala puasa itu sendiri. Wat tahrimu fi haqqi shaimi akaduh ya, wat tahrimu, dan adapun perbuatan yang diharamkan fi haqqi shaimi di dalam haknya orang yang sedang berpuasa, akadu ialah lebih kuat, lebih kokoh ya. Artinya adalah sebenarnya larangan untuk tidak berdusta, beramal dengan amal yang dusta,
menggunjing, ya, namimah, berbohong dan lain sebagainya, itu tidak hanya berlaku bagi orang yang sedang berpuasa, tetapi berlaku di dalam setiap kondisi umat Islam. Jadi memang betul-betul kita dilarang untuk berdusta, beramal dengan dusta, dan hal-hal lain yang itu tidak enak, ya, atau kurang elok. Nah, apalagi keadaan kita sedang berpuasa. Nah, tentu keadaan kita yang sedang berpuasa ini justru lebih diberatkan, ya, lebih diberatkan karena status kita yang sedang berpuasa itu. Nah, karena keharaman yang kita lakukan itu nanti pada akhirnya akan menggugurkan terhadap pahala puasanya. Kemudian yang ketiga, bayanu anna siyama hakikiyun syar'iyyun wa huwa al-matlubu wa siyamun dhahiriyun la i'tibaru bihi wa la athar lahu wa sahibuhu mahrumun, ya. Bahwa ada puasa yang masuk kategori hakikiyun syar'iyyun, yaitu puasa yang benar-benar menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan juga hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan saumun hakikiyun syar'iyyun, dan ini matlub yang dianjurkan dan dituntut oleh syariah. Tetapi ada pula yang siyamul dhahiriyun, yang hanya zahirnya saja berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tetapi aktivitas yang lain yang dapat menggugurkan pahalanya justru tetap berlanjut, tetap dikerjakan, sehingga la i'tibaru bihi wa la athar lahu wa sahibuhu mahrumun. Tidak ada pengaruh sama sekali terhadap diri kita dan sosial kita, tidak ada efek sama sekali terhadap diri kita dan sosial kita. Nah, puasanya orang yang seperti ini itu justru dilarang, ya, tidak diperbolehkan. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, inilah penjelasan dari hadis dan fikul hadis yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.